Dan yang kedua, mari kita hidupkan rasa cinta hati untuk menuju masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, menjadi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kami tak pegang masjid, tak ramai sambil setiap waktu ben-ben waktu subuh. Orang yang dijamin oleh Allah SWT, oleh Rasulullah pada orang-orang akhirat akan mendapat perlindungan khusus dari Allah SWT adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tak pegat masjid, hati terikat dengan masjid, sampai-sampai terpegang hello hati mendingan nama semayang di masjid. Itu cita-cita yang bagus. Kalau kita bangun masjid, tempat terakhir yang berangkat kalau bak kubu, gebau kubu, bak masjid. Alhamdulillah, sejauh memungkinkan. Ya kaum muslimin jamaah rahimakumullah, merupakan hal-hal yang dapat mengantarkan kehidupan kita kepada kehidupan yang bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam amna liman tamassaka bih wa silman liman ittasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah, sidang jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasa mengawali mauizah orang yang mulianya, kembali sama-sama kita berserah diri pada Allah sambil kita bertafakur, beriktikaf di rumah Allahnya, masjid yang mulianya, sambil kita merasakan bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam nikmat Allah. Hidup kita nyanyo, hidup dalam nikmat Allah. Hidup kita nyanyo, hidup dalam kasih sayang Allah. Coba kita bayangkan beberapa detik saja kita tidak bisa bernafas. Anjir aku lafaz. Terasa betul nikmat Allah itu sangat penting. Oleh demikian, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang asyakirin, yang pandai mensyukuri nikmat rahmat dan karunia-Nya, dan juga menjadi hamba-hambanya yang al-abidin. Hidup kita nyanyo semata-mata adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menasilam salawat dan salam, rahmat dan sejahtera mari kita senantiasa yang bermohon pada Allah, semoga Allah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Aziman wa takrimal tuan pada Dwi Mumsi serta seluruh guru-guru dan juga badan kemakmuran masjid, panitia pembangunan masjid yang terus berusaha untuk lebih sempurna dalam pembangunan masjid yang membanggakannya, para dermawan, para donatur
jamaah rahimakumullah. Adapun sebagai judul mau'izah kita pada hari ini adalah bagaimana hidup ini supaya bahagia. Bagi bancara buhudik dayanya bahagia, bersenang. Bagaimana doa yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh Tuhan kami, jadikanlah kami di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jauhkanlah kami ya Allah daripada siksaan api neraka. Ia macam tak ulang. Ada kurung-kurung senang di dunia, tapi insyaAllah behana senang si di akhirat. Sebab akhirat hana mati-matili. Ia di dunianya mungkin senang, susah. Matangna masa untuk memperbaiki. Urangnya kurang senang sehingga tak senang. Urangnya kurang bahagia. InsyaAllah besok bahagia. Inilah kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Mencari bagaimana hidup ini bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah memberikan jalan. Ayat yang Tuhan bacakan bunuh terdapat dalam salah satu ayat surat An-Nahlu. Ini ke Allah pegah. Magete. Gimana pegah dari Allah? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, kuncinya amal soleh. Min zakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan betul-betul beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh akan kami berikan kepada mereka itu kehidupan yang bahagia. Thayyibahnya lebih tinggi makna daripada hasanah. Maka sering kepesan dari orang tua, katanya, pati abe humu ya, beruh takkan kalimah thayyibah. Anakan kalimah hasanahnya. Kalimah thayyibah, kalimah yang sangat mulia, kalimah la ilaha illallah. Nyantai ingat manteng, tahayati, tak tahu dalam pikiran, tak tahu dalam hati, supaya bertahan sepanjang kehidupan. Hana orang kun, dia beramal nasi, tapi peng hana bahagia. Yang gepegah dia orang hana peng. Tapi banyak juga orang yang banyak uang tidak bahagia, tidak bisa tidur malam. Akan Pak memberi pijuk talanya, kan tengah malam. Secara lahiriah dilihat kehidupan materinya sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang harus dibantu dulu dengan obat penenang. Harus dia konsumsi dulu obat penenang baru tengah. Nya urang kasini yang genyan ibadat. Hingga kadang-kadang ke menang. Ilau nah. Kalau belum katanya. Walaupun inan agaknya terselip bacut, agak sulit bacut. Masa tengah kalau tapi nyandup mangat kehidupan. Tapi janji Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Belengkap tapi. Barang siapa beramal soleh laki-laki ataupun perempuan dan betul-betul beriman.
tak ragu-ragu. Falanuhyiyannahu. Jawab syarat ni. Tak urus bernahu lagi ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami berikan kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ya, janji Allah. Kehidupan bahagia thayyibah, bahagia, dunia bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan urus akhirat deman lumbi balasan yang lebih hebat daripada yang dia lakukan. Yang kita lakukannya apabila dibandingkan dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala, belum ada apa-apanya. Dikalapun Allah menjanjikan syurga kepada kita dengan amal ibadah kita, sungguh tidak setimpal. Maka seorang ulama sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah dalam doa beliau, "Oh Tuhanku, berikanlah surga kepadaku. Dikalapun Engkau berikan surga kepadaku bukan karena amal ibadahku, tapi karena sifat rahmar rahimu. Rasanya aku malu menerima surgamu dengan amal ibadahku yang sedikit." Kan cocok. Yang kita nyapih dan belau apa benda, diumjih ratusan juta. Yang napeng puluhan juta. Merumpak benda yang ratusan juta dengan peng puluhan juta, yang mungkin karena kasih sayang po bendanya, baik kenderaan ataupun yang lain, po rumah. Tapi Rabi'atul Adawiyah kita berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah diriku dari nerakamu, karena aku tidak tahan menahan panasnya api nerakamu, tapi bukan juga karena amal ibadahku, tapi juga karena sifat rahmah rahimu. Dikala Engkau menjauhkan neraka dari diriku." Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak. Ilahi anta maksudi. Oh Tuhan, Engkaulah ya Allah menjadi tujuan harapanku, maksudi yang lu maksudi don yang kedua Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu lah yang kucari. Maka ridha Allah pun Nabi pun apa yang Allah sukai, Allah sanggup memberi. A'tini mahabbatak. Berikanlah kepadaku ya Allah kasih sayangmu, cinta kasihmu. Yang kalimat-kalimat orang sufi, kalimat-kalimat yang begitu dekat dengan Allah. Kan sering dekat bertahlil. Ilahi lastulil firdausi ahla. Oh Tuhan, han pantas don menjadi penghuni surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, dan hai luntun panasnya api neraka jahim. Fahabli taubatan wa ghafir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Fahabli taubatan, terima taubat don ya Allah. Wa ghafir dhunubi, pampun seluruh dosa don. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena Engkau adalah Maha Pengampun atas segala dosa hamba. Itu kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Yohan tersentuh si hati dengan kalimat-kalimatnya, menunjukkan hati yang kakreh. Hati sudah keras, lebih keras daripada batu. Nyo hati kakreh, hai tamang hidayah Allah. Kalau hati sudah keras, ibadah tidak khusyuk. Kita melihat orang meninggal biasa saja. Padahal dikala kita melihat orang meninggal, kita merasa sedih, merasa terharu, ingat kerot. Tapi kadang-kadang dikala kita melihat orang meninggal biasa saja. Padahal, ya Rasulullah,
hanale mauizah nasihat diatur tekala orang meninggal. Kafa bil mauti wa'izah. Alangkah sempurna melihat orang meninggal itu pelajaran. Tapi begitanya hanaji pelajaran kan salah hati Rasulullah, salah hati kitanya. Kan begali Mual Ghazali nak bos sebab mati hati segala mati kitanya. Oh iya tu, takut kita sudah mati hati duluan dari kita sebelum mati. Pertama kali lo zikri. Dan nita zikir. Karena zikir itulah merupakan obat untuk mensucikan hati. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi, ilahi anta maksudi. Tak betul Allah. Qalilu zikri, sebab yang pertama hati jadi keras, kata Imam Al-Ghazali, sedikit zikir. Zikir ibadah yang paling ringan, tapi berat dalam timbangan amal. Walaupun berat orang berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman hati mereka akan tentram dengan zikrullah, ingat pada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat pada Allah, zikir pada Allah, hati mereka bisa tentram? Dunia dino semakin pungo. Dunia semakin edan. Kemajuan semakin maju, tapi banyak orang yang teler, banyak orang yang tidak bisa tidur malam, banyak orang harus mengkonsumsi dulu narkoba. Coba bayangkan dunia semakin gila. Anak tenang udah you know. Banyak orang yang tidak tenang hidup, bunuh diri. Di negara-negara tertentu, itu hampir tiap hari di tempat-tempat tertentu petugas keamanan mengambil mayat-mayat yang terapung di sungai-sungai. Bunuh diri. Ini penyakit yang paling berat karena hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keras hati, az-zunub. Al-ismu na dosa lah matinya. Yang keras hati. Di hati itu tidak bersih. Ada dosa, baik dosa dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa dengan manusia. Karena dosanya lagi virus. Yang ketiga, hubbud dunia, sangat cinta dunia. 20 jam nanti wate ke dunia. Yang kedua lale tiba di malam-malam, boleh malam bilang subuh urang lale. Pak lale. Yang subuh hai. Itulah fenomena kehidupan ini yang bilangnya sudah canggih, sudah maju, sudah kehidupan modern. Tapi banyak orang merasa tidak tenang, tidak bahagia. Yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Kalau panjang cita-cita silakan. Cita-cita kebancara mesti tanya bulu. Cita-cita dibarengi dengan usaha. Tapi kalau angan-angan hanya menghayal. Beda cita-cita dengan angan-angan. Kalau cita-cita silakan bercita-cita. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit misalnya. Kita berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada mauizah singkat Mbak Roy mulianya, hari yang pertama sekali yang semakin mendekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah yang tengah terpegatnya senantiasa berusaha sehingga sampai selesai, walaupun kadang-kadang tahap demi tahapnya merupakan peluang beramal, ladang amal dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus kitanya memberikan yang namanya sedekah jariyah yang mengalir pahala di kala kita berbaring di alam barzakh. Dan yang kedua, mari kita hidupkan rasa cinta hati untuk menuju masjid.
Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, menjadi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ahli tak pegat masjid, tak ramai sabi setiap waktu benda waktu subuh. Orang yang dijamin oleh Allah SWT, oleh Rasulullah pada orang-orang akhirat akan mendapat perlindungan khusus dari Allah SWT adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tak pegat masjid, hati terikat dengan masjid, sampai-sampai tak pegat hello hati meninggal nama semayang di masjid. Itu cita-cita yang bagus. Kalau kita bangun masjid, tempat terakhir yang berangkat, kalau bak kubu, bau kubu, bak masjid. Alhamdulillah, sejauh memungkinkan. Ya kaum muslimin jamaah rahimakumullah, merupakan hal-hal yang dapat mengantarkan kehidupan kita kepada kehidupan yang bahagia. Karena jadi Allah yang bahagianya amal, na ibadat. Menyuhana ibadat, kan bahagia. Sabah rumah tangga, waktu akan nikah, oleh penceramah semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lenyan ju hana semayang keluarganya, hana bahagia. Kalau tu oleh bulan kacau balau. Belana semayang, ibadat yang paling utama, pengantin agam dan kimung, yang ikut je ke makmum, insyaAllah bahagia. Karena janji Allah, sampai teragung betul, la raiba fi. Dan dalam ukuran kehidupan, katakanlah orang bekerja, saboh-saboh hal yang perlu tercapai, hana tercapai, berarti gagal. Udipnya hana bahagia, gagal udip. Sembahyang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Urus sembahyang hana tercegah perbuatan keji dan mungkar, berarti gagal sembahyang. Walaupun berrukuk, bersujud, gagal. Nyata cok, kata-kata yang biasa mantap. Saboh-saboh pun nak ingin tujuan yang akan tercapai. Dikala hana tercapai, sama dengan gagal. Ataupun ada sesuatu yang salah. Ini yang merupakan sesuatu yang perlu kita ingat. Kemudian selanjutnya kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mari kehidupan bahagianya, kehidupan yang senangnya, kehidupan yang kita dambakan, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Untuk ulang tiga itu hana lain adalah ibadat. Pegat masjid ibadat. Ibadah-ibadah mahdah ibadat. Ibadah-ibadah sunat ibadat. Waktu kita ibadat tenang tu. Setelah kita beribadah tenang kita. Tapi dikala kita tidak beribadah tidak tenang. Walaupun nak pegah itu biasa mantang. Lu semayang anak semayang biasa mantang anak. Tapi hati tidak mau menerima. Tapi umpamanya kita ibadat kita mangat gitu. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh hati kita adalah bertemu Allah. Dikala sudah bertemu Allah, kita menjadi bahagia. Tenang. Dikala tidak kita beribadah bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita hana tenang, hana bahagia. Maka larilah kadang-kadang kepada hal-hal yang bisa menenangkan sebentar. Ya kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah wa